Halo, saya Erika Kinanti, NPM 1804-1033, jurusan S1 Perbankan Syariah, IAIN Metro dengan DPL Mem Aisyah Sunarwan MPD. Dalam siklus hidup, hendaknya kita harus memiliki rencana untuk masa yang mendatang. Lalu, bagaimanakah perencanaan keuangan syariah itu? Untuk melakukan perencanaan keuangan syariah, tentunya harus memiliki dasar, seperti yang disebutkan di bawah ini. Berusahalah kamu untuk hari akhirat seakan-akan kamu akan meninggal besok. Akan tetapi, berusahalah dalam waktu yang sama untuk kebutuhan dunia kamu, seolah-olah kamu hidup selamanya. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Al-Dailami. Merencanakan keuangan pribadi bisa dimulai dengan membuat tujuan keuangan dan prioritas dalam hidup di masa yang akan datang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perencanaan keuangan syariah itu memiliki ciri-ciri loh. Ciri-cirinya adalah bahwa proses yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk dunia dan akhirat. Nah, dalam merencanakan keuangan pribadi bisa dimulai dengan membuat tujuan keuangan yang harus dijadikan sebagai prioritas sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, prioritaskan pergi ke tanah suci daripada jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian, menyiapkan dana pendidikan anak yang harus lebih diprioritaskan dari tujuan ganti kendaraan. Demi mencapai tujuan keuangan, maka disarankan untuk menggunakan produk-produk syariah investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, deposito syariah dan reksadana syariah. Lalu, mengapa kita perlu melakukan perencanaan keuangan dengan baik? Dalam siklus hidup, kita memiliki batasan usia produktif. Kita pun memiliki banyak sekali kebutuhan seperti kebutuhan sekolah, kewajiban membayar tagihan, keinginan memiliki rumah bagus, dan kendaraan yang bagus pula, serta keinginan untuk pergi ke tanah suci. Karena itulah, kita perlu merencanakan keuangan dengan cerdas. Perlu kalian ketahui bahwa prinsip perencanaan keuangan dengan cerdas itu ada 3 loh. Yang pertama, menabung dengan konsisten. Yang kedua, berinvestasi secara rutin. Yang ketiga, mengatur penghasilan setiap bulannya. Sebagai contoh, Kinan adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan. Ia menduduki jabatan yang cukup penting di kantornya, sehingga ia memiliki gaji yang cukup besar. Meskipun saat ini dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya, akan tetapi sejak awal masuk kerja, ia sudah membuat perencanaan untuk masa depannya. Dari penghasilannya, ia alokasikan untuk zakat sebesar 10%, menabung dan berinvestasi. Ia pun sejak bekerja sudah mulai menabung untuk membeli rumah. Beberapa tahun kemudian, ia menikah, dan ia sudah memiliki rumah serta tabungan untuk masa tuanya. Dari contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan sangatlah penting agar kita tidak boros dan buang-buang waktu. Dalam kehidupan, kita perlu mengatur diri sendiri dalam mengelola uang. Maka, rencanakanlah masa depan dengan mengatur keuangan berdasarkan dengan prinsip Islami. Sudah dulu ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kalian. Jangan lupa like, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.